Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Untuk lebih jelasnya bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah kurban yang baik dan benar, silahkan menyaksikan video berikut ini. Udhiyah atau hewan kurban. Materi yang akan kita pelajari tentang pengertian hewan kurban, hukum berkurban, waktu penyembelihan hewan kurban, jumlah hewan kurban, umur hewan kurban yang akan disembelih, cacat pada hewan kurban, serta pembagian hewan kurban. Udhiyah atau hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari-hari kurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban adalah sesuatu yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor domba amlah atau berwarna putih bercampur hitam, akron, itu bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sambil menyebutkan namanya dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di kedua sisi leher hewan kurbannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waktu penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai matahari terbenam pada hari terakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jumlah hewan kurban. Jumlah hewan kurban untuk 1 ekor kambing untuk 1 orang. Dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hendak menyembelih hewan kurban. Beliau mengatakan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Bismillah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya serta umatnya. Muttafaqun alaih. Yang kedua, 1 ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Sehingga dibolehkan bagi 7 orang untuk berkumpul dan membeli 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, lalu mereka menyembelihnya. Hal ini berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW menyuruh kami untuk berkumpul dan berkorban, setiap 7 orang bergabung dan berkorban dengan 1 ekor unta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian umur hewan yang boleh dikorbankan. Untuk domba umurnya 6 bulan ke atas, sedangkan kambing umurnya 1 tahun, sapi umurnya 2 tahun, dan unta umurnya 5 tahun.
Dan sebaik-baik udhiyah atau hewan sembelian adalah unta yang cukup umurnya. Unta yang cukup umurnya, karena sangat bermanfaat bagi orang-orang fakir. Kemudian sapi yang cukup umurnya, kambing 1/7 unta dan 1/7 sapi. Cacat pada hewan kurban. Cacat yang tidak dapat ditolerir atau tidak sah disembelih sebagai hewan kurban. Yang pertama, aura, buta sebelah termasuk buta total. Kemudian arja atau pincang. Yang ketiga adalah ajfa, itu kurus, kering, tidak memiliki daging. Yang keempat, hewan yang sakit. Nah, hal ini berdasarkan hadis Al-Barra ibnu Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak dibolehkan berkurban dengan hewan yang buta atau pincang atau sakit atau hewan yang kurus. Hadis riwayat Muslim. Binatang yang memiliki cacat yang serupa atau yang lebih termasuk hewan yang dilarang untuk dikurbankan. Yang kedua, cacat yang dapat ditolerir. Yang pertama, al-bathra, hewan yang tidak memiliki ekor. Kemudian al-jama', hewan yang tidak memiliki tanduk. Dan yang ketiga, al-khisi, hewan yang dikebiri atau hewan yang luka telinganya atau patah tanduk. Sedangkan pembagian hewan kurban dianjurkan dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk dihadiahkan, dan 1/3 disedekahkan. Walaupun jika orang yang berkurban menyedekahkan sebagian atau seluruhnya tidak dilarang. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah bagi mereka yang berniat berkorban, maka dianjurkan untuk tidak menggunting rambutnya atau tidak mencukur rambutnya, tidak pula memotong kukunya setelah masuknya bulan Dzulhijjah sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan di antara kamu ada yang berniat berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan bulu-bulu di tubuhnya." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi bagi keluarga yang lain maka hal itu tidak dilarang. Demikianlah video tentang tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.